Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Peserta didik tunadaksa adalah peserta didik yang A. Hambatan pada anggota tubuhnya, B. Hambatan pada indranya, C. Memiliki anggota tubuh tidak sempurna, D. Memiliki kelainan pada aspek otot, tulang, sendi. Nah, ingat ya teman-teman, jika secara teori tunadaksa itu bukan hanya hambatan pada anggota tubuhnya, bukan apalagi indranya. Nah, jika indra kan ini seperti tunanetra atau tuli ya teman-teman. Lalu memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Mungkin betul, tapi bukan ini secara teori. Jadi secara teori itu ada 3, otot, tulang, sendi. Nah, jadi peserta didik tunadaksa adalah peserta didik yang memiliki kelainan pada aspek otot, tulang, dan persendian. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Adapun penjelasannya, tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Pemahaman penyandang tunadaksa adalah peserta didik yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini terdapat pada kelainan sistem otot, tulang, dan persendian yang mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Berdasarkan sistem kelainannya, penyandang tunadaksa terdiri dari, nah ini 2 ya teman-teman. Yang pertama, kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system. Yang kedua, kelainan pada sistem otot rangka atau muskuloskeletal system. Nomor 2, peserta didik cerebral palsy yang membutuhkan latihan khusus untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri, termasuk derajat hambatan golongan A ringan, B sedang, C berat, D sangat berat. Nah, jika ringan, ini bukan ya teman-teman, yang tepat adalah B sedang. Adapun penjelasannya, penyandang tunadaksa cerebral palsy diklasifikasikan yang pertama ringan. Nah, ini masih memiliki kemampuan untuk jalan tanpa alat bantu, bicaranya jelas, dan dapat menolong dirinya sendiri. Yang kedua, kategori sedang, yaitu membutuhkan latihan bicara, berjalan, mengurus diri, dan alat-alat khusus seperti brace. Yang ketiga, klasifikasi berat, yaitu membutuhkan perawatan dan tetap dalam ambulasi, bicara, dan menolong diri. Jadi yang dimaksud soal adalah kategori sedang ya teman-teman. Nomor 3, peserta didik cerebral palsy yang mengalami gangguan keseimbangan, jalannya gontai, koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi, disebut A. Spastik, B. Atetoid, C. Ataksia, D. Campuran atau mix. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, ataksia. Adapun penjelasannya, ataksia yaitu adanya gangguan keseimbangan
jalan gontai, koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi, ditandai dengan adanya gerakan-gerakan yang tidak terkoordinasi dan kehilangan keseimbangan, mengakibatkan sering terjatuh karena jalannya tidak seimbang, terhuyung-huyung bagaikan seseorang yang sedang mabuk. Nomor 4, kelumpuhan peserta didik polio pada otot-otot leher, sekat dada, tangan, dan kaki termasuk tipe A. Spinal, B. Bulbair, C. Bulbospinal, D. Encephalitis. Ya, ini termasuk tipe spinal ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Penjelasannya tipe spinal yaitu kelumpuhan atau kelumpuhan pada otot-otot leher, sekat dada, tangan, dan kaki. Nomor 5, penyakit otot yang mengakibatkan otot tidak dapat berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan simetris disebut A. Poliomyelitis, B. Muscle dystrophy, C. Spina bifida, D. Dyskinesia. Ya, jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Muscle dystrophy kan otot itu muscle ya bahasa Inggrisnya. Nah, muscle dystrophy mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan simetris. Nomor 6, dari seluruh populasi peserta didik cerebral palsy, 45%-nya mempunyai A. Keterbelakangan mental atau ketunagrahitaan, B. Tingkat kecerdasan normal, C. Tingkat kecerdasan di atas rata-rata, D. Tingkat kecerdasan sedikit di bawah rata-rata. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, keterbelakangan mental atau ketunagrahitaan. Adapun penjelasannya menurut Hartman tahun 1990 mengemukakan bahwa 45% peserta didik cerebral palsy mengalami keterbelakangan mental atau tunagrahita, sedangkan 35%-nya mempunyai tingkat kecerdasan normal dan di atas normal. Sisanya bekercerdasan sedikit di bawah rata-rata. Nah, jadi sekitar 20%-an ya teman-teman. Nomor 7, tingkat kecerdasan peserta didik tunadaksa hambatan kelainan sistem otot dan rangka. A. Keterbelakangan mental atau ketunagrahitaan. B. Tingkat kecerdasan normal. C. Tingkat kecerdasan di atas rata-rata. D. Tingkat kecerdasan sedikit di bawah rata-rata. Jawaban yang tepat adalah B. Tingkat kecerdasan normal. Adapun penjelasannya, peserta didik tunadaksa mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka dengan tingkat kecerdasan normal, sehingga dapat mengikuti pelajaran sama dengan peserta didik normal. Nomor 8, pendapat ahli tunadaksa yang menyatakan tidak ditemukan hubungan secara langsung antara tingkat kelainan fisik dengan kecerdasan peserta didik adalah A. Hartman, B. Siebel, C. Crick, D. Gagny. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, Siebel. Adapun penjelasannya, pendapat Siebel tahun 1984 mengemukakan tidak ditemukan hubungan secara langsung antara tingkat kelainan fisik dengan kecerdasan peserta didik. Artinya, peserta didik cerebral palsy yang kelainannya berat tidak berarti kecerdasannya rendah. Nomor 9, hambatan cerebral palsy mengalami disfungsi piramidal trakt dan ekstrapiramidal mengakibatkan A. Ketidakmampuan berbicara dan susah dikendalikan, B. Kekakuan dan keseimbangan, C. Gerakan tidak dapat dikendalikan dan susah berpindah tempat, D. Sistem motorik kekakuan dan susah berpindah tempat. Yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Sistem motorik kekakuan dan susah berpindah tempat. Jawaban yang tepat sebenarnya C ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, jadi pembahasannya
Hambatan cerebral palsy mengalami disfungsi piramidal tract dan ekstrapiramidal untuk mengatur sistem motorik. Hambatan ini mengakibatkan kekakuan dan gangguan keseimbangan, gerakan tidak dapat dikendalikan, dan susah berpindah tempat. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 10. Guru pendidikan khusus tunadaksa dalam penanganan rehabilitasi perlu bekerja sama dengan A. Psikolog, B. Dokter spesialis, C. Fisioterapis, D. Physical terapis. Nah ini jawaban yang tepat tentunya fisioterapis ya teman-teman, karena fisik. Jika psikolog ini mengalami gangguan dalam psikologinya, dokter spesialis ini lebih ke penyakit, nah fisio ini lebih ke fisik, nah fisikal juga ini lebih ke kejiwaan. Nah jadi jawaban yang tepat adalah C, fisioterapis. Jadi guru yang mengajar, isi program pengajaran dan kegiatan pembelajaran, alat yang dipergunakan dalam pengajaran di kelas khusus seperti bina wicara, audiologi, fisioterapi, terapi okupasional, lalu rekreasi, bimbingan psikiater, layanan medis, identifikasi dini, dan lain-lain. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.